Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Dewi Istira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, makalah sistem pengaturan linear yang berjudul analisa metode penalaan otomatis dengan parameter kontrol PID pada sistem Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA. Untuk outline dari makalah ini yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Untuk singkatnya saja, di sini bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan skema penelitian. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini saya menggunakan jurnal utama yang ditulis oleh Aditya Devirtama dengan latar belakang pengetahuan terhadap sistem SCADA merupakan hal yang penting untuk dikuasai bagi calon insinyur. Pada kenyataannya, fasilitas pengenalan sistem SCADA bagi para calon insinyur masih sangat kurang. Banyak pelaku industri yang menerapkan sistem SCADA untuk berbagai pengaturan proses yang mempunyai dinamika beban, salah satunya adalah pengaturan level. Untuk rumusan masalah sendiri mengenai sistem SCADA semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi yang digunakan. Permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa sebagai calon insinyur adalah minimnya fasilitas pembelajaran mengenai sistem SCADA. Isu yang berkembang pada sistem SCADA yang paling banyak terjadi adalah mengenai faktor keamanan dan komunikasi data pada saat proses berlangsung. Untuk tinjauan penelitiannya, penulis akan merancang miniatur sistem SCADA sebagai fasilitas pembelajaran bagi para calon insinyur pada sistem yang dibuat diterapkan metode PID mengatur sistem pengaturan level. Untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu penulis ingin menyampaikan untuk calon insinyur dapat meminimalkan kesalahan waktu tunak dengan cara melakukan penalaan parameter controller secara otomatis sesuai dengan keadaan sistem pada saat terjadi pembebanan. Untuk batasan penelitiannya mengenai isu yang terdapat di proses pengaturan level tangki pada sistem SCADA. Plan yang akan digunakan untuk mempresentasikan sistem pengaturan level adalah proses kontrol teknologi atau PCT 100. Lalu untuk skema penulisannya seperti slide sebelumnya, yaitu bab 1 untuk pendahuluan, bab 2 berisi tinjauan pustaka, berisi tentang penjelasan tentang tinjauan pustaka, penjelasan umum mengenai plan PCT, penjelasan mengenai SCADA, kontrol PID, dan kontrol adaptif. Bab 3 memuat metode penelitian, lalu bab 4 hasil dan pembahasan. Di bab 4 ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Lalu ada bab terakhir, bab 5, yaitu berisi kesimpulan. Untuk tinjauan pustaka, sini terhadap konteks penelitian di mana penelitian ini mengacu pada beberapa referensi penelitian terdahulu yang relevan. Dicari perbedaannya lalu dikembangkan. Pertama ada penelitian integrasi sistem otomasi industri menggunakan SCADA yang ditulis oleh Handani dan Sofyan. Hasilnya yaitu bahwa integrasi dapat dilakukan dengan perintah tambahan untuk integrasi pada sistem tanur dan air blast yang dipraktikkan dalam praktik otomasi industri di SCADA. Untuk perbedaannya adalah di percobaan ini menggunakan PLC, menggunakan Programmable Logic Controller. Dan untuk persamaannya sama-sama menggunakan SCADA level 1. Lalu selanjutnya ada desain dan simulasi sistem Human Machine Interface berbasis CTEC SCADA pada konveyor proses di industri yang ditulis oleh Priswanto, Tegar Herdantyo, Darutri Nugroho, Yogi Ramadhani, dan Agung Mubartyo.
Perbedaannya adalah penerapan sistem diterapkan pada konveyor proses di industri dengan berbasis SITEX. Persamaannya adalah membuat human machine interface, outputnya yaitu berupa monitoring. Terus selanjutnya adalah metode kontrol saklar dengan pengenalan parameter PID otomatis menggunakan algoritma PSO sebagai pengendali kecepatan motor induksi 3 fasa berbasis LabVIEW. Penelitian ini ditulis oleh R. Akbar Nur Aprianto, Era Purwanto, Hari Oktavio, Gigi Prabowo, Hanif Hasyir Fahrudin, Handrit Toar. Untuk hasilnya sendiri didapatkan hasil karakteristik performa kecepatan dinamik yang lebih baik dari waktu transient berupa rata-rata dead time dan race time kurang dari IF 1 milisecond. Perbedaan dari penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan algoritma PSO sebagai pengendali kecepatan motor induksi 3 fasa. Persamanya adalah sama-sama menggunakan basis software LabVIEW untuk simulasi dan programnya, dan juga menggunakan pengenalan otomatis PID. Lalu selanjutnya ada aplikasi kendali adaptif pada sistem pengaturan temperatur cairan dengan tipologi kendali model Reference Adaptive Controller atau MRAC yang ditulis oleh Ferry Rusmawan, Iwan Setiawan, dan Wahyudi. Untuk hasilnya, pengujian menunjukkan bahwa pemilihan nilai gain adaptasi yang kecil baik pada metode adaptasi MIT rule maupun Lyapunov menghasilkan respon proses yang lambat dalam mengikuti model referensinya. Sebaliknya, nilai gain adaptasi yang besar menghasilkan sistem yang berosilasi. Untuk perbedaan di sini adalah batasan penelitian, yaitu terfokus untuk mengatur temperatur cairan. Persamanya adalah menggunakan kendali model referensi adaptive controller. Lalu terakhir ada prototype sistem monitoring dan pengontrolan level tangki air berbasis SCADA yang ditulis oleh Irfawansyah dan Abdul Aziz Rahmansyah. Hasil dari penelitian tersebut adalah pompa air dapat dinyalakan apabila ketinggian air pada tandon mencapai 10 cm dan akan dihentikan secara otomatis apabila level ketinggian air pada tandon mencapai 70 cm. Lalu perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas lebih mengenai sistem monitoring dan pengontrolan level tangki air. Lalu persamaannya adalah tujuan penelitian adalah untuk dijadikan sebagai media pembelajaran SCADA. Lalu di sini di kajian teori ada System Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA. SCADA merupakan sebuah sistem terdistribusi berbasis komputer yang utamanya digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian jarak jauh kondisi pada aset di lapangan dari lokasi pusat. Pada sistem SCADA, proses pengawasan dan pengendalian dilakukan secara terpusat sehingga akan lebih efisien dan memudahkan operator untuk melakukan proses pengendalian dan pengawasan. Sistem SCADA dirancang dengan tujuan untuk dapat untuk data interface atau remote terminal unit, master terminal unit, mesin interface, dan sistem komunikasi. Di sini terdapat gambar struktur arsitektur dari sistem SCADA. Di situ ada remote terminal unit yang berfungsi untuk menginterface peralatan yang terdapat di lapangan dan mengkonversikan sinyal dari field device ke protokol komunikasi SCADA. Lalu ada master terminal unit atau
MTU ya. Sini ada RTU, ada MTU. Master Terminal Unit atau sering juga disebut dengan komputer server adalah komputer yang berfungsi memproses informasi dari data RTU dan operator. Di MUX di sini berfungsi sebagai MTU. Lalu ada Human Machine Interface, merupakan tampilan untuk interaksi antara manusia dengan komputer. Secara umum, HMI terletak pada komputer server. Ini ada Operator Workstation. Nah, di sini adalah HMI-nya. Lalu ada bagian sistem komunikasi. Ini berfungsi sebagai media proses transfer data antara field interface RTU, control unit, dan komputer server atau MTU. Selanjutnya ada controller PID. Controller PID merupakan controller yang paling banyak digunakan pada dunia industri, karena kebanyakan controller PID biasa terdapat pada lokasi plant. Beberapa metode dikembangkan untuk melakukan penalaan parameter PID secara otomatis. Keunggulan dari controller PID terletak pada aplikasi yang luas dan hampir dapat digunakan untuk semua sistem pengaturan. Meskipun terkadang belum memberikan hasil yang optimal, controller PID hampir selalu dapat memberikan respon yang baik. Nah, berikut adalah diagram blok yang kita sama-sama bisa lihat di sini. Ada set plan, lalu ada KP di sini, rumus perhitungan KP, lalu di sini ada plan dan output. Jenis controller PID yang paling banyak diterapkan di industri adalah controller PI, di mana controller tersebut merupakan perpaduan dari controller proporsional dan controller integral. Dengan adanya elemen konstanta proporsional dan konstanta integrator pada sistem, respon sistem dapat diatur karakteristik rise time dan kesalahan waktu tunak dari keluaran sistem. Di dalam PID terdapat penalaan parameter PID, yaitu dapat menggunakan aturan penalaan Cohen-Kun. Metode penalaan Cohen-Kun merupakan metode yang banyak digunakan untuk melakukan penalaan parameter PID. Selain metode Ziegler-Nichols, aturan Cohen-Kun mempunyai keunggulan lebih banyaknya variasi proses jika dibandingkan dengan metode Ziegler-Nichols. Metode Cohen-Kun dapat digunakan pada sistem dengan waktu tunda kurang dari 2 kali time constant, sedangkan metode Ziegler-Nichols hanya dapat digunakan untuk sistem dengan dead time kurang dari setengah time constant. Di sini terdapat tabel aturan penalaan metode Cohen-Kun. Yang kita bisa sama-sama lihat sendiri. Di sini ada mencari nilai KP dengan rumus P, yaitu 1 per RK dikali dengan penjumlahan dari 1 plus R per 3. Lalu controller PI berbeda pada KP dan TI-nya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, di mana terdapat blok diagram di sini. Blok diagram dari sistem yang akan kita bahas. Tentunya pada arsitektur di sini terdapat blok diagram sistem. Pada arsitektur SCADA yang dirancang terdapat 2 plan yang diatur pada level field device, yaitu TCP/100 sebagai mode level pengaturan level dan modular servo feedback system untuk model pengaturan kecepatan motor DC. Data-data dari field device tersebut diakuisisi oleh modul DAM 5000 untuk selanjutnya diteruskan menuju local controller. Pada level local controller
terdapat program yang berfungsi mengatur jalannya proses pada file device. Data-data dari local controller diteruskan menuju controller pusat pada level supervisory untuk komunikasi Ethernet. Lalu pada controller pusat terdapat human machine interface yang berfungsi sebagai interface antara mesin dengan proses yang sedang berlangsung. Lalu data-data pada server akan diakses oleh komputer klien yang dilakukan oleh operator maupun pemilik plan untuk melakukan pengawasan maupun pengendalian terhadap kondisi plan di lapangan. Lalu di sini pada bab metodologi penelitian terdapat tahapan penelitian, yaitu perancangan arsitektur sistem, yaitu pengaturan level pada makalah yang saya gunakan dirancang menggunakan metode supervisory control, di mana proses pengendalian dan pengawasan dari sistem dilakukan pada level supervisory. Lalu ada perancangan human machine interface. Secara umum, HMI merupakan antarmuka antara operator dengan elemen-elemen dari proses pengaturan yang sedang berlangsung. Pada sistem SCADA dirancang terdapat beberapa tampilan human machine interface yang digunakan, yang mempunyai berbagai fungsi masing-masing, mulai dari pengawasan, pengendalian, reporting, dan alarm message. Tampilan human machine interface yang dirancang pada sistem SCADA mencakup fungsi-fungsi tersebut terdiri dari HMI home windows, local test window, controller setting window, dan alarm windows. Lalu selanjutnya ada perancangan controller. Berdasarkan hasil pemodelan sistem, diperoleh sistem dengan kesalahan waktu tunak sebesar 75%. Oleh karena itu, diperlukan adanya controller untuk memperbaiki respon sistem. Respon yang diinginkan adalah respon sistem dengan kesalahan waktu tunak minimal dan tidak ada pengaruh pembebanan. Lalu ada pengumpulan dan pengolahan data. Di sini data pada percobaan kali ini, data yang diambil oleh penulis pada percobaan yang penulis lakukan, yaitu data diambil dari parameter-parameter pada respon sistem open loop. Di sini ada parameter K, ada parameter T0, T2, dan T3. Dengan menggunakan metode Cohen-Kun akan dirancang controller PI yang dengan tujuan memperoleh respon sistem seperti kriteria yang diinginkan. Maka jika digunakan controller PI, blok diagram pada KP akan berubah. Setelah mengetahui nilai-nilai dari setiap parameter tersebut, penentuan penalaan untuk nilai KP dan nilai IT berdasarkan aturan penalaan Cohen-Kun seperti pada tabel penalaan Cohen-Kun. Penentuan nilai untuk KP dan IT dari sistem dapat dihitung pada persamaan KP sama dengan 1 per RK dikali 0,9 ditambah R per 12 sama dengan 10,33. Lalu untuk T-nya adalah T delta dikali 30 ditambah 3 dikali R dibagi dengan 9 tambah 20 kali R sama dengan 14,98 detik. Untuk RMS-nya yaitu nilainya 0,1623. Lalu salah satu metode yang dapat dilakukan untuk melakukan penalaan otomatis parameter controller PI adalah dengan menggunakan metode MRIC. Jika sebuah sistem orde 1 mempunyai fungsi alih seperti pada persamaan GS sama dengan Y per U sama dengan B per S plus A. Di mana Y merupakan keluaran sistem, U merupakan sinyal kontrol, B dan A diasumsikan sebagai bilangan positif. Jika diberikan controller PI, maka sinyal controller dari sistem dapat dituliskan
US sama dengan KP dikali RS min YS ditambah KI per S dikali dengan RS min YS, di mana R merupakan masukan pada sistem dengan substitusi persamaan di atas ke persamaan di bawahnya, persamaan ini, yaitu YS sama dengan RS YS per RS sama dengan B kali KP S ditambah B dikali KI dibagi dengan S kuadrat ditambah A plus B dikali KP S ditambah B dikali KI. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh pendekatan pada kondisi ideal sistem, yaitu S kuadrat ditambah A plus B dikali KP S plus B dikali KI sama dengan S kuadrat plus 2 omega N pangkat S ditambah omega N pangkat 2. Dengan mengacu pada persamaan tersebut, maka digunakan model referensi orde 1 dengan fungsi alih sebagai berikut, yaitu YM S per RS sama dengan BM per AM 1 S ditambah AM 2 sama dengan 1 per S plus 1. Persamaan untuk error tracking pada sistem dituliskan S sama dengan Y min YM. Lalu ini adalah perhitungan menggunakan MIT rule. Didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita masuk ke bab 4. Hasil dan pembahasan. Simulasi pengujian variasi keadaan pada kontrol PI Cohen-Kuhn. Di sini terdapat pengujian variasi set point. Dari gambar tersebut dapat diamati bahwa dengan adanya pengaruh perubahan set point pada sistem, dengan adanya algoritma controller PI, respon dari sistem akan tetap menuju ke nilai set point. Hal tersebut diakibatkan adanya konstanta proporsional yang mempercepat respon dan konstanta integrator yang akan menghilangkan kesalahan waktu tunak pada respon sistem. Lalu ada pengujian variasi KP, nilai KP di sini dengan set point KP 10,3, KP 5 dan KP 13. Dari gambar tersebut, pengujian variasi nilai KP dapat diamati bahwa sesuai dengan teori, semakin besar nilai konstanta proporsional, respon dari 37 sistem akan semakin cepat pula. Konstanta proporsional tersebut akan semakin mengurangi kesalahan waktu tunak. Jadi yang mengurangi kesalahan waktu tunak yaitu besar kecilnya dari konstanta proporsional tersebut. Lalu ada pengujian variasi TI. Pengujian dilakukan dengan merubah nilai parameter dari konstanta proporsional untuk mengetahui efek dari konstanta proporsional terhadap keluaran dari sistem. Hasil pengujiannya seperti gambar berikut. Dari gambar berikut berdasarkan hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian, sesuai dengan teori dengan penambahan nilai konstanta integrator, hal tersebut akan menghilangkan nilai kesalahan waktu tunak pada sistem, sehingga respon dari sistem akan menuju ke nilai yang diinginkan. Lalu terdapat pengujian variasi keadaan pada penelaan Cohen-Kuhn menggunakan software LabVIEW untuk simulasinya. Berikut adalah blok yang ada di
LabVIEW, blok simulasi pada LabVIEW. Untuk pembuatan ini saya mengacu pada makalah yang disediakan oleh penulis. Penulis ini adalah program implementasi controllernya, control PI penalaan Cohen-Kun. Lalu kesimpulannya adalah metode penalaan otomatis PI dengan Cohen-Kun lebih efektif dalam menghilangkan pengaruh pembebanan dibandingkan dengan controller PI biasa. Algoritma adaptasi pada sistem SCADA dapat mempermudah operator dalam melakukan pengendalian dan pengawasan proses karena dapat melakukan penalaan parameter controller PID secara otomatis. Berikut untuk daftar pustaka yang referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.